Bismillahirrahmanirrahim. Yang kok ada yang rame-rame di sana? Yang saya hormati semuanya, khususnya yang tadi disebutkan oleh MC, bapak-bapak pejabat kita, dan alhamdulillah DKM Masjid yang diwakili oleh Ustadz Nasr sebagai sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa ya. Jadi yang masuk masjid ini insya Allah orang-orang bertakwa semuanya jamaah. Dan kepada para jamaah yang hadir dari berbagai tempat yang sejak tadi menunggu, ana ucapkan kepada antum semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, masih ramai di situ panitia. Masih banyak tempat kosong lah. Iya jemaah. Ana lihat masih banyak tempat kosong. Kita akan mulai kalau antum berdiri. Kita berdiri dulu. Ya Allah. Berdiri semuanya. Ya semua berdiri, semua berdiri. Nah, maju 1 senti, jangan lebih. Cukup 1 senti, ya duduk udah. Bismillah. Ya, setelah antum berdempet-dempetan, kita itu saudara jemaah. Tapi terkadang sebagian kita tidak kenal sama saudara. Maka sebelum kita lanjutkan kajian kita, atau kita mulai kajian kita, tolong antum kenalan dengan yang di kanan dan kiri antum. Tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Yang emak-emak juga kayak gitu. Emak-emak di belakang merapat. Kemudian tanyakan kepada orang-orang di kanan kiri antum. Boleh jadi mereka adalah penghuni-penghuni surga jemaah. Ya itu banyak tempat kosong itu. Supaya panitia nggak teriak-teriak aja di sana. Yang pakai baju, iya, siapa namanya di kanan antum? Ahmad, dari mana dia? Dari Palembang. Apa kerjaannya? Loh kan 3 pertanyaannya tadi. Nah, apa pekerjaannya? Hah? Tanya lah sama dia lah. Tanya sama dia. Tadi disuruh sama Ustadz itu bukan omon-omon dia mah. Beneran tanyakan antum sama dia. Udah. Mana hadiahnya? Apalah antum kasih tasnya perempuan ini. Nah, Masya Allah. Ini kasihkan buat Ahmad. Mana satu lagi? Ini buat antum. Iya. Ya, sekarang antum ganti peci antum berdua. Kan sama pecinya kayak gitu. Pakai Ahmad. Loh dipakai pecinya. Bismillah. Oh, kelihatan saudara kayak gitu jamaah. Kelihatan kalau saudara. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Antum bisa duduk, antum bisa meninggalkan rumah antum menuju ke rumah Allah. Wallah itu lebih besar nikmatnya daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ketika seorang dikasih harta, ya anggap dia dikasih harta dengan jumlah yang fantastis. Dikasih harta 1 triliun. Kemudian dia bisa bersyukur atas nikmat 1 triliun itu.
bisa bersyukur dia lebih nikmat daripada 1 triliun itu. Jadi nikmat antum bisa mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi kita kadang-kala lupa. Bahkan tatkala Allah memberikan harta kepada kita. Apa bahasanya ya? Rasa mensyukuri itu semakin berkurang. Kalau dulu antum dapat duit 100.000 bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Nanti ketika naik harta antum 1 juta antum biasa aja. Cuma 1 juta. Dulu 100.000 antum katakan alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Maka hati-hati. Kita harus minta tolong sama Allah. Apalagi orang ketika berumur 40 tahun. Doanya Rabbi. Auzi'ni an ashkur. Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku. Bantulah aku ya Allah. Ilhamkan kepada aku. Bimbing aku untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan bantu aku agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhai. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa bantuannya kita nggak akan bisa bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali antum salawat buat Nabi SAW? Berapa? Enggak, yang di belakang antum. Nah, enggak ngitung, Masya Allah. Sampai 200? Hah? 150? 100? Benar. Gimana antum enggak ngitung bisa tahu 100? Kurang lebih, berarti ngitung kan? Ngitung apa enggak? Kasih hadiah. Biar pintar ngitung dia. Wallahi jamaah, kadang-kadang kita perlu ngitung. Perlu kita menghitung. Karena kalau tidak kita merasa lebih. Kenapa perusahaan itu ada tutup buku? Kadang-kadang dia merasa untung, dia melihat omsetnya naik. Berarti keuntungan bertambah, belum tentu. Berapa banyak yang omsetnya naik tapi bangkrut. Ternyata operasionalnya lebih besar daripada omset yang didapatkan. Maka boleh jadi tadi kita merasa sudah baik pada hari kiamat. Mana sholawatmu buat Nabi SAW. Maka kita perlu bermuhasabah hibbati fillah. Apalagi tema kita hari ini, engkau adalah khalifah. Dan ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada para asatidah yang ada di sini, para ustadz, para alim ulama ya. Karena pada hakikatnya yang mendidik dan membina umat itu mereka. Kita ini cuma penggembira. Ustadz yang didatangkan dari luar, ustadz yang mengadakan tablik akbar sekali tinggal terus. Terus siapa yang membina di tempat ini? Ya para asatidah yang ada di sini. Maka nasihat ana antum hadirilah kajian-kajian rutin tersebut. Paling enggak setiap orang punya satu yang ngaji tafsir, mungkin ada yang ngaji fikih. Sepekan sekali antum ya kesempatan bawa istri dan anak-anak antum ke raudhah min riyadil jannah, ke taman-taman surga. Ana tadi lewat sini, jalan ke sini melewatin Car Free Day. Ya, Car Free Day tadi. Bagaimana orang berlibur bersama anak-anaknya, mungkin dia belajar, mungkin kuliner dia. Antum bawa mereka ke taman-taman surga. Ahibati fillah, bicara khalifah. Allah Azza wa Jal entah berapa ribu tahun yang lalu pernah berkata,
kepada malaikat-malaikatnya sebagaimana diceritakan di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah jamaah. Ada yang mau minum air anak kayaknya jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang saat ini jumlah penduduknya adalah 8 miliar. Mereka adalah khalifah. Khalifah itu bermakna generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Kita tahu di negeri kita gubernur Sumsel ini udah berapa kali ganti? Yang tahu anak kasih hadiah. Karena anak nggak tahu jemaah. Wali kota Palembang ini akan terus berganti. Pengurus Masjid At-Taqwa ini juga akan terus berganti. Kemudian rumah yang antum tempati sekarang nanti akan digantikan oleh orang lain. Itu khalifah. Yang tentunya khalifah itu memiliki tugas yang diemban dan amanah yang harus dijalankan. Ketika Allah menyampaikan itu kepada malaikat-malaikatnya, apa kata malaikat? Para malaikat ragu dengan keberadaan khalifah ini. Apakah mereka akan memakmurkan bumi atau sebaliknya? Maka mereka berdasarkan pengalaman sebelumnya. Karena disebutkan ada makhluk sebelum manusia yang berada di bumi ini. Yang dikatakan mereka adalah bangsa jin dan kita tahu jin ada sebelum manusia. Maka para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan, hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya, yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kalau bicara ibadah kami, tugasnya malaikat bertasbih, mengagungkan Allah dan menyucikannya. Itu ilmu malaikat. Malaikat berpikir makhluk yang akan diciptakan ini akan membuat kerusakan. Allah tidak menjawab dengan penjelasan yang panjang lebar. Karena memang bukti itu lebih kuat daripada penjelasan secara lisan. Allah hanya mengatakan qala inni a'lam ma la ta'lamun. Allah mengatakan sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan malaikat-malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di situ Allah membuktikan bahwa khalifah yang hendak Allah ciptakan ini berbeda. Dia spesial. Makanya ketika malaikat-malaikat ditanya tentang nama benda-benda ada yang di surga, mereka nggak tahu. Adam tahu. Tahu dari mana Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang ngasih ilmu. Oleh karena itu jamaah, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam apa? Iqra. Jadi menjadi khalifah butuh ilmu. Mereka yang tidak belajar bagaimana memakmurkan bumi ini sesuai dengan keinginan penciptanya, maka dia akan membuat kerusakan.
Mereka yang tidak belajar bagaimana memakmurkan bumi ini sesuai dengan keinginan penciptanya, maka dia akan membuat kerusakan. Allah buktikan kepada malaikat bahwa manusia punya kelebihan. Yang kedua, saat kita duduk bersama ini di rumah Allah, Allah itu membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka yang datang ke majelis ilmu, berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa klaim mereka khalifah yang hendak diciptakan ini akan bekerja merusak dan menumpahkan darah, nggak benar. Memang benar ada yang membuat kerusakan, tapi nggak semuanya. Ada orang yang saat ini mungkin sedang bermaksiat, tapi ada hamba-hamba Allah yang menjalankan tugasnya dengan benar. Dan buktinya, ketika musim haji, datang jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia menuju ke kota Mekah, bertawaf di rumah Allah, kemudian wukuf di padang Arafah, yang ada syiar mereka adalah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah itu mengatakan kepada para malaikat, unzuru ila ibadi, kalian lihat kepada hamba-hambaku itu. Atauni syu'than ghubran, mereka datang dengan kondisi rambut yang penuh dengan debu, dengan tubuh yang penuh dengan keringat yang bercampur dengan tanah, kusam, kusut. Mereka mau ngapain? Mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, manusia menjadi khalifah dan tidak semuanya membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka yang tidak punya ilmu, maka mereka akan membuat kerusakan. Seorang ketika bekerja ditugaskan di sebuah perusahaan, kemudian dia bekerja semau dia, padahal sudah ada SOP yang dibuat, ada aturan yang sudah disampaikan, tapi dia mau dia, maka dia akan membuat kerusakan. Ya, orang yang seperti ini lama-kelamaan akan dipecat. Kasih SP1, SP2, lalu silahkan dia cari kerjaan di tempat lain. Ahibati fillah, Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya Fathul Bayan ketika dia menyebutkan khalifah ini, apa tugasnya sebenarnya? Kita diciptakan ini untuk apa? Karena kita melihat di muka bumi ini kita hidup bersama tikus. Antum tikus hidup bersama antum, makan dia. Kita hidup bersama ayam, antum makan ayam, kita makan ayam. Kita hidup bersama sapi, kita hidup bersama kambing, kita hidup bersama cicak, kita hidup bersama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi ternyata di antara semua makhluk Allah yang diciptakan, kita yang dijadikan khalifah. Maka Siddiq Hasan Khan mengatakan, innama summiya khalifah li'annahu khalifatullah fi ardi. Karena dia adalah khalifah Allah, yakni khalifah makhluk yang diciptakan untuk menjalankan tugas dari Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Liiqamati hududi, untuk menegakkan aturan-aturan Allah, wa tanfidz qadayahu, dan urusan-urusan yang Allah perintahkan diselesaikan oleh khalifah ini. Tapi ada yang menjalankan tugas dan ada yang tidak menjalankan tugas. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita. Jadi sebelum kita lahir, Allah sudah menanggung rizki kita. Ada rizki antum.
Dan subhanallah, rizki itu jalan bersama ajal. Antum nggak bakalan mati sampai rizki antum habis. Dan rizki antum tidak akan habis sampai antum mati. Ada orang meninggal dunia, ditemukan di rekeningnya uang 20 miliar. Di berangkasnya ada emas 2 kilo. Rizki dia? Apakah itu rizki dia? Bukan. Bukan. Rizkinya siapa? Ahli waris. Adapun bapaknya yang mati udah habis rizkinya dia. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahzab tentang amanah yang diemban oleh manusia ini. Yang seharusnya dia jalankan dengan baik dan benar, yang tadi dibutuhkan ilmu sehingga dia harus belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Dan alhamdulillah di negara kita dulu pada waktu awal kemerdekaan banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka program pemerintah kita yang pertama pada waktu itu membasmi. Bukan membasmi. Apa? Memberantas buta huruf. Dulu. Makanya dulu pegawai negeri itu lulus SD. Masya Allah, anak dikasih tisu. Ustaz. Memang Palembang ini panas, ya Ma. Kemarin ada yang ngomong sama anak Palembang ini sudah kayak Medina Ustaz, panasnya. Ustaz. Tapi kayaknya berlebihan, ya Ma. Memberantas buta huruf. Dulu Quran terjemahan itu pemiliknya hanya sedikit sekali. Percetakan itu nggak banyak, jamaah. Karena memang nggak ada yang bisa baca. Yang bisa baca setelah kemerdekaan itu hanya anak-anak orang kaya dan sekolahnya biasanya sekolah penjajah. Dari sekolahnya mereka di sekolahan para penjajah ini yang menjajah negeri kita. Tapi alhamdulillah sekarang program pemerintah sudah 9 tahun ya, belajar selama wajib belajar 9 tahun. Dulu wajib belajar 6 tahun, sekarang berubah wajib belajar 9 tahun. Dan ingat dalam agama kita wajib belajar sampai mati. Enggak ada ceritanya orang berhenti belajar. Antum pikir ustadz ini sudah selesai belajarnya? Enggak ada jemaah. Terus belajar menuntut ilmu. Karena menjalankan tugas sebagai khalifah butuh ilmu. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum ngomong dan sebelum berbuat. Kadangkala kita sibuk komentar tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Yang ada kerusakan di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana pemerintah kita berusaha membuat aturan. Sebelum orang mengambil tindakan itu, baca dulu aturannya. Berilmu dulu. Kalau tidak akan terjadi kerusakan. Kemarin anak dari bandara ke Prabu Mule, itu tolnya rusak jemaah. Betul. Kata pendamping anak, ini sudah ketangkap Ustaz. Yang buat tol ini kata dia. Dia tanpa ilmu beramal. Yang ada bencana buat dia dan bencana buat orang lain. Maka tadi Imam Bukhari menyebutkan, kemudian menyampaikan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmu dulu. Ngilmu dulu baru beramal, baru ngomong. Tapi kembali kepada firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal
Ingat, ciptaan Allah bukan hanya manusia. Allah menawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis. Kepada bumi yang kita injak. Dan kepada gunung-gunung yang menopang bumi ini. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua makhluk yang dahsyat itu nggak berani dengan amanah itu. Mereka takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Terus siapa yang mengambil amanah itu? Wa hamalahal insan. Yang mengemban itu manusia. Kita tahu ya bagaimana manusia berebut amanah. Rebutan mereka amanah itu manusia. Wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Amanah itu diemban oleh manusia dan manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim. Manusia itu makhluk yang sangat zalim. Jahula sangat bodoh. Bukan cuma zalim biasa, sangat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Bodoh dengan maslahat dia. Yang hal itu menyebabkan dia menderita hidupnya. Tapi itulah realita yang kita lihat. Dan kalau bicara amanah yang Allah berikan adalah amanah untuk taat kepada Allah. Menjalankan kewajiban-kewajiban. Bagaimana kita mau menjalankan kewajiban kita sedangkan kita nggak ngerti. Kita nggak tahu mana yang wajib. Bagaimana manusia akan meninggalkan yang haram sedangkan dia nggak pernah tahu mana yang haram. Dia hanya berpikir yang haram itu ngambil haknya orang. Betapa banyak transaksi-transaksi yang diharamkan dalam agama. Tapi orang nggak tahu dan tidak belajar. Bicara riba. Kita tahu manusia ini banyak menganggap riba itu nggak haram, Ustaz. Kenapa? Kan ridho sama ridho, Ustaz. Anak merasa terbantu, Ustaz. Dan bunganya enggak besar. Berapa persen? Cuma 10%. Pinjam 1 juta, kembalikan. Pinjam 1 juta dapat 900. Kembalikan 1 juta. Terbantu enggak antum jamaah? Alhamdulillah Ustaz. Dan sekarang Ustaz enggak repot Ustaz. Tinggal foto KTP. Dapat dana Ustaz. Allah sebutkan innahu kana zaluman jahula. Ini manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau dia sadar, dia tidak akan melakukan itu. Betapa banyak orang yang sadar tapi udah telat. Rumahnya disita. Nah, gara-gara handphone tadi. Betapa banyak manusia yang ingin kaya instan. Nih khalifah ingin kaya instan. Dan alhamdulillah, afwan bukan alhamdulillah ya. Dan innalillah. Sekarang itu judi nggak kayak dulu. Orang kalau main judi itu dulu di pojokan kampung, di kuburan jamaah ya. Kemudian saling toleh, hati-hati jagain di sana ya. Ada penjagaan ya, ada backingannya ini dan itu. Sekarang di samping istrinya bisa main judi. Ya apa dek? Baik dek. Dia sedang main judi. Dia pikir ada orang kaya karena judi. Pemerintah kita sedang berusaha untuk memerangi judol ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ana pernah ngisi di satu kesatuan Yonif 509 di Jember itu. Itu Panglima bikin berantas perangi judol. Karena dulu orang malu mau main judi.
Disebabkan ketahuan sama orang. Kalau sekarang siapa yang tahu antum main judi? Nggak ada yang tahu. Setelah judi kalah, datang pinjol. Hei, mau aku pinjemin. Jadi dua-duanya ini nggak ada yang membuat orang kaya. Pernah lihat orang kaya karena judi? Pernah enggak? Pernah Ustaz. Kaya sehari, miskin seumur hidup. Karena dia akan terus tertarik untuk main lagi, main lagi. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim terhadap dirinya sendiri. Jangan bicara menzalimin orang lain. Ya. Terhadap dirinya sendiri, dia sangat zalim. Nabi Adam alaihissalam ini khalifah yang pertama yang Allah berikan kepada beliau segala fasilitas di surga. Tapi ternyata beliau tergoda dengan tukang tipu. Ana ingin sampaikan kepada antum ya. Kemana ana sampaikan di Prabu Mule. Ini pesan kawan. Kawan itu pernah mendekap di Sukamiskin. Tahu Sukamiskin antum? Ada Sukamiskin, ada Sukabumi. Ada yang suka sama miskin jamaah. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Langsung Nabi Adam mengakui, ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila engkau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia berhasil menipu Nabi Adam. Akhirnya diturunkan ke bumi. Ya sesuai dengan tugasnya. Memakmurkan bumi, menegakkan tauhidullah, menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun mereka berada di atas tauhid. Oh bukan 1000 tahun ya. Asyra qurun. 10 abad. Antara Nabi Adam dan Nuh itu 10 abad. Ya kalau 1 abad dikatakan 1000 tahun, 100 tahun maka 1000 tahun. Tapi boleh jadi 10 itu bukan 10 abad tapi 10 generasi. Mereka semua berada di atas tauhidullah. Kenapa? Karena merasakan bagaimana sebelumnya di surga kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jaga sekali dari tukang tipu. Tapi ternyata iblis berhasil menipu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh meninggal dunia. Kaumnya juga meninggal dunia. Yang ditenggelamkan oleh Allah. Lihat ya. Ketika khalifah-khalifah itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Allah tenggelamkan mereka. Dan Allah selamatkan Nabi Nuh bersama yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Dan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dan sedikit itu disebutkan oleh Ibnu Abbas 80 orang. Benar kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas perahunya, melihat putranya
Di tempat yang agak jauh, Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayyar kam ma'ana, wala takun ma'al kafirin." Wahai anakku, naik bersama kami. Wahai anakku, jangan gabung sama orang-orang kafir. Supaya antum tahu orang zalim dan bodoh ini. Apa kata putranya? Dia mengatakan kepada bapaknya, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Ingat, sangat bodoh dan sangat zalim. Itu manusia. Maka Allah turunkan wahyu untuk mengangkat dia dari kezaliman dan kebodohannya. Tapi ditolak. Dia gunakan akalnya. Karena dia tahu sepanjang hidup tidak ada air melewatin gunung. Itu akal dia. Kata Nabi Nuh, "La asimal yaum min amrillah illa man rahim." Enggak ada, nak. Enggak ada yang selamat dari azab Allah ini kecuali yang Allah rahmati. Fahala bainahumal mauj. Datangkan ilmu. Butuh belajar. Penghuni neraka itu, apa pernyataan mereka? Mereka mengatakan, waqalu law kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, andai kata dulu waktu kami hidup di dunia, kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami nggak akan jadi penghuni neraka, kata mereka. Tapi udah selesai, jamaah. Ahibati billah, Masya Allah. Benar kayaknya ada yang hadir bersama kita, jamaah. Bismillah. Atau Anda disuruh minum sama dia aja. Bismillah. Alhamdulillah. Kembali kepada iblis tadi. Dia bisa menipu putranya Nabi. Bisa menipu istrinya Nabi. Bisa nggak dia nipu antum? Oh, tukang tipu ini siapa aja ditipu, jemaah. Siapa aja ditipu. Apalagi dia punya pengalaman. Nabi Nuh meninggal, kaumnya meninggal, ganti Nabi Hud. Juga sama ditipu kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh ditipu, kaumnya Nabi Ibrahim. Bayangkan ya, bagaimana iblis menipu kaumnya Nabi Ibrahim. Ini sebagai khalifah, kadang-kadang lupa dengan tugasnya. Itu kaumnya Nabi Ibrahim melihat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, selamat Nabi Ibrahim, beriman mereka? Enggak juga, jemaah. Sebelum Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim disidang sama mereka. Ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, ngaku engkau. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, aku. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini, itu yang paling besar tuh. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang hancur ini, kau bisa ngomong. Kata mereka, gimana sih? Suruh ngomong sama patung, kata dia. Loh, kalian minta sama patung itu. Suruh ngomong-ngomong, coba tanya. Siapa yang hancurkan engkau? Ya gila lah kita kalau ngomong sama patung. Tapi ternyata mereka juga nggak beriman. Supaya antum tahu bagaimana iblis ini menipu. Yang namanya khalifah pertama sudah pernah ditipu. Apalagi kita. Kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel ya, dan Fir'aun bersama bala tentaranya. Ditipu juga sama iblis dan berhasil dia. Kaumnya Nabi Muhammad SAW, kafir Quraisy, sama. Pamannya sendiri Abu Talib, pamannya sendiri. Datang Nabi SAW, qul ya am la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah paman.
Aku akan perjuangkan kalimat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku akan bela engkau mati-matian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu? Ajaran bapakmu sendiri? Akhirnya mati di atas kekufuran. Di atas kesyirikan tersebut. Jadi amanah yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan setelah itu perintah-perintah Allah yang lainnya, sholat. Jadi khalifah itu sebelum berpikir memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri. Yang pertama dihisap pada hari kiamat apa? Sholat. Sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Jadi kalau ada khalifah nggak sholat, ya nggak benar yang lainnya udah. Kemudian setelah sholat, perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Masya Allah, ada yang dingin di sini jemaah. Jazakallah khair ya. Ini masjid pakai AC. Enggak, ada yang mati AC-nya itu, mati di sana. Baik, sabar antum jamaah. Semoga semakin panas, semakin banyak pahala kita jamaah. Karena pahala itu kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat engkau itu tergantung kelelahanmu dan nafkah yang dikeluarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Kalau kita bicara adil, selalu kita bicara pemerintah harus adil. Sebelum antum bicara pemerintah, ketika dengar ayat keadilan, itu diri kita sendiri dulu lah. Dan kita tahu di Pancasila itu ada sila yang berbicara tentang keadilan. Nah, sebutkan antum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih hadiahnya. Masya Allah, masih ada hadiahnya. Ya. Arti keadilan itu harus ditegakkan. Di mana? Di diri kita sendiri. Jangan menzalimin diri antum. Jangan pilih kasih terhadap anak-anak antum. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangin seorang sahabat yang hendak memberikan seorang budak kepada putranya yang bernama An-Nu'man. Dia ngomong, nama bapaknya Bashir. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini mau kasih Nu'man ini budak, tapi emaknya nggak mau kecuali engkau yang jadi saksi. Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kau kasih dengan pemberian yang sama? Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau ingin mereka semua berbakti kepadamu? Ya tentunya ya Rasulullah. Fala idzan la ashhadu ala jur. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Enggak, kata Nabi SAW. Bayangin. Ketika kita bicara keadilan dimulai dari rumah kita. Kalau di rumah kita berlaku adil, insya Allah. Antum tahu negara ini hanya kumpulan rumah tangga. Hanya kumpulan rumah tangga. RT itu membawai berapa kakak? Nah, ada yang 30 ya, ada yang 40 mungkin, tergantunglah daerahnya. Pernah ngelihat RT yang nggak ada rumah tangga di bawahnya? Saya RT, cuma nggak punya penduduk di sini, nggak ada. RT, RW, kemudian naik
Mereka hanya kumpulan rumah tangga. Apabila setiap rumah ini menegakkan keadilan sebagai khalifah tadi, dia sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pembantu di rumah pemimpin. Kok bisa, Ustaz? Iya. Dia akan dikasih tugas. Tugasmu apa? Oh, tugasmu tadi bersihkan tempat ini. Kemudian dia mungkin juga punya anak buah yang dibawa dia. Pemimpin engkau. Berlakulah adil. Perintah siapa? Allah kepada khalifah. Innallaha ya'muru bil adl. Ya, berikan haknya. Bahkan kalau kita lihat ya dalam agama kita, Nabi SAW bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan gaji kepada pegawaimu itu sebelum keringatnya kering. Kenapa? Ini yang fair. Dia udah kerja, udah selesai pekerjaannya, kasih. Sebagian kita tidak, menunda-nunda. Wal ihsan. Jadi kalau adil itu ya kita berlaku setara. Kita memberikan hak aja. Tapi ternyata Islam tidak hanya memerintahkan kepada khalifah ini untuk berlaku adil, tapi wal ihsan. Berbuat baik. Jadi kalau bicara berbuat baik, melebihkan dari haknya. Para suami, kita sedih jemaah. Menteri agama kita, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada beliau. Itu mengeluhkan sebuah fenomena yang sebelumnya tidak terjadi. Yaitu berkurangnya jumlah pernikahan dan bertambahnya jumlah perceraian. Yang nikah berkurang, yang cerai tambah. Sampai dikatakan hampir sepertiga dari yang menikah itu bercerai. Jadi pernikahan tahun lalu itu mungkin 1,5 juta. Yang bercerai hampir 500.000. Ada apa sebenarnya? Apakah ada ketidakadilan di dalam rumah itu? Ada kezaliman di sana yang menyebabkan istri akhirnya menggugat suaminya, atau menyebabkan suami menceraikan istrinya. Akhirnya Pak Menteri Agama ini punya wacana untuk mewajibkan berilmu sebelum menikah. Akan diadakan mungkin ke depan 1 semester yang mau nikah ini belajar. Karena kita melihat apakah seorang doktor, ahli fisika, profesor ekonomi itu belajar menjadi istri, belajar menjadi istri, belajar menjadi suami? Nggak ada jemaah. Dia nggak pernah belajar di bangku perkuliahan menjadi seorang suami atau istri, nggak ada. Ada pelajaran itu. Siapa yang pernah belajar waktu ambil S3 hak-hak istri, hak-hak suami? Nggak ada. Padahal sebuah keniscayaan. Semua khalifah ini karena dia akan menggantikan posisi yang sebelumnya. Dia akan digantikan oleh posisi selanjutnya, dia akan menikah. Dia akan menjadi seorang suami atau istri. Kemudian setelah berapa tahun dia akan berubah posisinya menjadi seorang ibu dan bapak. Tapi kenapa kemudian banyak terjadi perceraian tadi? Nggak berilmu. Akhirnya melakukan kezaliman. Padahal perintah Allah, ya berikan haknya dan kalau bisa ihsan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang penuh dengan kebaikan. Berikan hak-haknya dan lebihkan buat mereka. Kalau bicara hak istri ya sandang, pangan, papan. Tapi ketika antum punya rizki, antum berikan kepada dia perhiasan. Ya memang bukan hak dia. Tapi itu ihsan dari suami.
Kemudian ketika antum berbuat baik kepada tetangga-tetangga antum, atau kepada pegawai antum yang gajinya 1 juta, antum berikan kepada dia 1.200.000. Ini ihsan. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk itu. Kemudian wa ita idzil qurba. Wa ita idzil qurba. Berbagi kepada kerabat. Memberikan santunan, memberikan bantuan kepada kerabat. Subhanallah jemaah. Coba antum renungkan. Hampir di setiap keluarga itu ada yang sukses. Ini 1 saudara 3, 1 saudara 5, 1 saudara 7. Mesti ada 1 yang Allah lebihkan. Ya mungkin gak mesti, anak-anak belum pernah melakukan penelitian. Tapi anak melihat mesti 1 yang lebih daripada yang lainnya. Berarti dia punya amanah lebih. Apa tugasnya sebagai khalifah? Wa ita idzil qurba. Berikan kepada kerabatmu. Jangan sibuk membangun masjid di tempat orang. Sibuk membangun pesantren, keluarganya tidak diurusin. Maka pentingnya di sini khalifah sadar dengan kewajiban-kewajibannya. Ya, pernah datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dinar. Aku punya 1 dinar. Aku infakkan kemana? Kata Nabi SAW, anfiq ala nafsik, buat engkau. Sebelum kau mikirkan orang, engkau dululah. Daripada engkau itu uang dibuat sedekah, lalu engkau minta-minta, apa gunanya? Ya buat engkau. Aku punya 1 dinar lagi, ya berikan kepada istrimu. Di riwayat lain kata, berikan kepada anak-anak. Jadi diperintahkan untuk memperhatikan yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Dan kerabat-kerabat kita. Dan tatkala antum bersedekah kepada kerabat antum, antum dapat 2 pahala. Sedekah wasilah. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Dan katanya jemaah, negeri kita secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Benar seperti itu? Kayaknya nggak benar lah. Anda lihat antum pakai baju masih. Nah, kalau antum tahu bagaimana kakek-kakek kita di masa penjajahan, nggak pakai baju mereka jemaah, pakai karung jemaah. Alhamdulillah anak-anak masih bisa sekolah. Alhamdulillah kita masih bisa sarapan. Siapa yang belum sarapan? Nah, Masya Allah, ada yang belum sarapan jemaah. Nah, antum belum sarapan. Nanti yang sebelah antum ngajak antum sarapan, insya Allah. Bismillah. Kan tadi udah kenalan kan antum kan. Ingat, tadi berbuat baik kepada kerabat. Apabila setiap orang itu peduli sebagai dengan tugasnya, insya Allah kemiskinan itu akan dientas. Tapi kebanyakan kita tidak peduli. Kita rakus dengan harta tersebut untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah melarang ya, wa yanha 'anil fahsya, melarang dari perbuatan-perbuatan fahsya, kekejian, perzinaan. Khalifah ini harus berganti nantinya. Dan Allah berikan kepada manusia syahwat. Yang ternyata syahwat ini diantara hikmah terbesarnya untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Anda tahu di Jepang sekarang, itu populasi penduduknya seperti piramid terbalik. Singapura juga sama. Rusia di beberapa daerah, Amerika di beberapa wilayah, Jerman juga kalau nggak salah, itu penduduknya populasi seperti piramid terbalik. Maksudnya apa? Yang anak-anak kecil itu jumlahnya sedikit. Banyak orang tua. Para orang tua ini sebagian tidak mau menikah,
Sebagian menikah tapi nggak mau punya anak. Karena mereka lupa dengan tugas. Bahkan ada di Indonesia mulai muncul sebuah aliran yang berbahaya sekali. Aliran itu namanya feminisme. Dulu ya tahun ketika revolusi 68, Mei 68 di Prancis ya. Mereka awalnya yang menuntut hak-hak para wanita. Diberikan hak mereka. Sekarang mereka nuntut persamaan. Ketika nuntut persamaan, akhirnya dalam rumah tangga itu nggak ada suami, nggak ada istri. Yang ada sama. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang dipimpin. Akhirnya ketika sang istri mengatakan, aku nggak mau punya anak. Bisa suami memaksa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia bukan pemimpin. Engkau nggak bisa nyuruh aku. Badan-badanku. Rahim-rahimku. Kalau aku mau, ahlan wa sahlan. Nggak mau. Ini aliran yang berbahaya sekali. Yang membuat negara tutup. Bayangin ya. Ketika menikah nggak mau punya anak. Lalu siapa yang akan mewarisi? Siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya nantinya? Nggak ada. Makanya negara-negara yang tadi Anda sebutkan itu berusaha untuk memberikan motivasi kepada penduduknya. Yang mau punya anak dikasih tunjangan, dikasih hadiah. Beberapa negara anak pertama dikasih tunjangan 180 juta. Di tempat kita alhamdulillah nggak dikasih tunjangan, terus bikin anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Itulah ilmu. Kita alhamdulillah kita punya ilmu. Kita tahu kita hamba Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu anak-anak adalah aset yang akan mendoakan kita. Dan melanjutkan negeri ini. Allah larang al-fahsya. Nggak boleh zina. Sedangkan orang-orang tadi yang berpikir tidak mau menikah. Apalagi sudah muncul ya. Yang namanya kohabitasi. Kumpul kebo. Kumpul kebo dengan alasan, ya sudahlah. Kita belajar bagaimana berumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Allah mencegah hal itu. Loh kita punya syahwat nikah. Maka tidak ada alasan. Camkan ini. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Sedangkan Allah Azza wa Jal sudah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah sudah mengatakan nikahilah dari wanita yang baik-baik itu 2, 3, 4. Lalu engkau berzina. Allah sudah tahu. Bagaimana bapak-bapak? Cocok. Ayatnya nggak sampai situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Satu aja nggak habis. 6, cukup satu kata Allah. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, karena perintah Allah yang pertama, Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Adil ini penting di rumah kita. Maka tadi tidak ada alasan seorang berzina. Enggak usah, anak daripada ribut sama istri, ya ahsanlah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Pernah salah seorang masyayikh ditanya, kenapa sih kalian ini yang belajar agama kok ngomongnya selalu tentang ta'addud, tentang poligami ya? Sedangkan kita melihat ada orang-orang kaya, orang-orang sukses, pejabat-pejabat yang nggak pernah ngomong tentang poligami. Kalian ngomongnya poligami. Syekh itu mengatakan, iya, karena kita tidak berzina. Kita tidak berzina. Kita sama punya syahwat sama seperti mereka. Tapi kita tidak berzina. Ada orang-orang yang tidak pernah bicara syariat ini. Karena buat dia udahlah mau nyalurkan syahwat, sudah panggil pelacur ya. Dia punya duit ya. Dia punya uang 1 miliar umpamanya. Dia bisa berzina selama 1000 hari.
Tiap hari dengan wanita yang baru. 1 juta. Enggak lah Ustaz. 1 juta terlalu murah. Anggap 10 juta. Dia bisa berzina, membayar 10 juta dengan 100 wanita. Dan tidak ruwet. Namun kita sebagai khalifah, ada aturannya. Nggak boleh engkau. Ya Ustaz, nikah lagi ruwet sama istri, ruwet sama mertua, ini itu. Nah, itu syariatnya. Kalau antum nggak mau ruwet, ya cukup 1. Tapi anak punya syahwat, puasa, selesai gitu loh. Loh iya, ini kan yang kalau laki-laki ngomongnya kemana-mana, la nikah wala puasa. Itu aturan Allah Azza wa Jalla. Allah larang yang namanya perzinahan. Allah halalkan pernikahan. Dan pernikahan banyakin anak, antum jamaah. Bung Karno berapa anaknya? Presiden kita yang pertama, berapa anaknya? Anak kasih hadiah tuh. Nah, benar jemaah. Soekarno, berapa anaknya? Nah, oke, sulit kalau menyebutkan anaknya Bung Karno karena istrinya beliau banyak. Baik, Pak Harto, presiden kita kedua, berapa anaknya? Angkat tangan yang tahu. Banyak loh anaknya Pak Harto. Nah, 6. Kasih hadiahnya coba. Insya Allah. Betul 6. 6 nih Pak Harto. Antum berapa? 2. Oh, paling nggak kayak Pak Harto lah. Wah, beliau itu panutan di negeri ini siapa? Beliau presiden kita, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosanya. Tadi, karena memang untuk melanjutkan tugas khalifah harus ada generasi yang menggantikan. Zina nggak boleh nikah. Nggak cukup 1, tapi takut tidak bisa berlaku adil, kita diperbanyak puasa. Perbanyak puasa, kita nggak lama hidup di dunia. Dan orang yang menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, sekali lagi, dia tidak akan merasakan kenikmatan sebenarnya. Dia hanya kebiasaan berzina. Jadi ada orang yang berzina karena keinginan, ada orang yang berzina karena kebiasaan. Dia punya duit. Ada cerita seorang ikhwan ya, seorang teman yang sudah belajar, dia ngomong, Ustaz, ana ini sering tugas keluar kota Ustaz. Ya rombongan. Dan setiap kali kita tidur di hotel, kita kamarnya sendiri-sendiri Ustaz. Kawan-kawan ana selalu bawa pelacur Ustaz. Entertain tadi ya, bawa pelacur dia. Selalu bawa pelacur. Ana enggak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dengan berjalannya waktu ana bawa pelacur juga Ustaz. Karena lingkungannya. Dia melihat loh kok aman-aman saja mereka berzina. Ketika iman lemah, mereka lupa bahwasanya Allah mengawasi mereka. Allah melarang yang namanya al-fahsya. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan fahisha, perbuatan yang keji jemaah. Dan jalan yang paling buruk. Tadi Allah kasih yang halal, lakukan yang haram. Wal munkar, semua perbuatan munkar. Semua perbuatan yang dilarang dalam agama itu munkar. Apa saja perbuatan itu? Kemudian wal baghi, Allah melarang kezaliman ya. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan nasihat ya, mau'izah, pelajaran agar kalian ingat jemaah. Karena manusia itu punya karakter pelupa. Dan Nabi Adam itu ditipu iblis karena lupa. Apalagi dengan omongan-omongan yang manis ya. Baik, kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tahu Qarun, orang sukses di zamannya. Di surat Al-Qasas ayat 77, antum nanti baca cerita Qarun. 77 sampai akhir surat Al-Qasas ya. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah.
Dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Khalifah ini harus tahu, engkau nggak lama. Tempat asal usul kita adalah surga. Maka ketika engkau beramal, engkau dikasih rizki, yang dicari bagaimana aku bisa pulang. Pulang ke negeriku. Kenapa? Karena dunia ini tidak punya masa depan. Apa masa depannya dunia ini, coba? Apa kira-kira masa depan Masjid At-Taqwa ini? Kira-kira Masjid At-Taqwa 200 tahun lagi seperti apa? Kira-kira antum 100 tahun lagi jadi apa? Jadi apa saudara? Kita lihat masa depannya. Tapi terkadang kita tertipu seakan-akan dunia kemana? Nggak ada masa depannya. Antum lihat tadi Bung Karno kemana? Mati. Pak Harto kemana? Mati. Terus Habibie mati. Abdurrahman Wahid mati. Ibu Mega kemana suaminya? Mati. SBY kemana istrinya? Mati. Yang masih hidup sedang nunggu kematian. Itu masa depan. Kalau bicara rumah, masa depannya kuburan itu. Nggak ada masa depannya. Makanya Allah mengingatkan, carilah. Engkau kalau dikasih rezeki sama Allah, yang dicari itu akhirat. Engkau dikasih jabatan, kedudukan, kekuasaan, cari akhirat. Kenapa? Nggak ada masa depan. Indonesia nggak punya masa depan. Indonesia nanti akan hilang dari peta dunia. Bumi ini akan menjadi datar nantinya, seperti roti jamaah. Di situ akan ada padang mahsyar nanti. Gak ada masa depannya. Maka cari akhirat. Dapat rezeki alhamdulillah akhirat. Diangkat jadi pimpinan atau apa, dia berpikir untuk akhirat. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Kita butuh ongkos hidup di dunia ini. Butuhlah punya rumah, butuh punya mobil, butuh punya kendaraan, butuh makan, butuh. Tapi ingat, nggak banyak kebutuhan kita. Kadang-kala kita melihat ada orang kaya punya uang 10 triliun. Kalau 1 tahun dia habis 10 miliar, berapa tahun dia hidup seharusnya? Dia punya berapa triliun? 10. Kalau 1 tahun dia hidup dengan 10 miliar, 100 kali 10, 1000 tahun. Betul. Dia seharusnya hidup 1000 tahun. Aku punya uang 10 triliun. Nggak ada. Kita lihat umur umat Nabi SAW antara 60-70 kemudian mati. Maka jangan lupa engkau hidup di dunia. Boleh engkau bersenang-senang ya. Punya mobil, punya kendaraan, tapi tetap ambisimu adalah akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau Allah berbuat baik sama kita dan semua kebaikan Allah kita rasakan, jangan kemudian antum simpan. Berbuat baik sama orang lain. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi yang terakhir jamaah, banyak sebenarnya yang ingin Anda sampaikan. Terakhir, Anda akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini berat sekali, dan aku berharap kalian tidak akan hidup sampai masa itu. Ini pesan kepada generasi yang akan melanjutkan perjuangan di muka bumi.
Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qatt hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah di sebuah negeri al-fahisha, perbuatan keji tadi, perzinaan, LGBT dan teman-temannya itu muncul dan nampak di satu kaum, kemudian mereka mengumumkannya, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ada kondisi orang berbuat dosa sudah nggak sembunyi-sembunyi. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang orang berzina di video, kemudian disebarkan. Kalau itu terjadi, apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan hukuman. Hukumannya adalah akan tersebar di antara mereka wabah penyakit, taun, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Ya, COVID-19 ya. COVID-19. Kita tahu penyebabnya apa. Orang ribut, oh gara-gara ini, oh ini mungkin karena Cina, mungkin karena ini, karena itu, karena Allah yang memberikan hukuman kepada kita. Allah yang menghendaki itu terjadi. Sebabnya boleh jadi banyak. Kita kadang-kala hanya sibuk dengan sebab duniawi, lupa dengan jalur langit. Di mana Allah Azza wa Jal apabila ingin melakukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinina wa shiddatil mu'na wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah penduduk negeri itu mengurangi takaran dan timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Melainkan Allah akan berikan azab kepada mereka dengan paceklik, kemarau yang panjang. Kemudian harga-harga menjadi mahal, naik. Dan yang ketiga, kezaliman pemimpin. Bayangin ya, ternyata pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah. Atas apa? Atas dosa-dosa kita. Kita kadang-kala berpikir, oh pemimpinnya zalim. Engkau enggak zalim. Engkau sudah baik. Coba tanyakan kepada kita. Karena jelas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ketika transaksi manusia penuh dengan kezaliman di sana, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, penipuan di mana-mana. Apa hukumannya? Allah akan hukum mereka dengan paceklik panjang, dengan harga-harga yang melambung tinggi, biaya hidup semakin mencekik, kemudian pemimpin yang zalim. Itu karena kita. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah ya, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, khususnya Bapak Presiden kita Prabowo ya. Semoga beliau dengan kabinet barunya, dengan kabinet merah putih itu, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, agar rakyat Indonesia benar-benar merasakan keadilan sosial. Karena itu menjadi ya amanat rakyat. Tapi ketahuilah tadi, terkadang penyebab terjadi kezaliman itu kita sendiri. Nabi SAW pernah menyampaikan satalqauna atharah. Kalian kelak akan mendapatin atharah. Atharah ini ya pilih kasih lah. Dari pihak pemimpin, dari pihak pemerintah umpamanya, kepada rakyatnya yang mungkin ya tidak semua merasakan keadilan sosial. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, terus apa sikap kita menghadapi kondisi seperti itu? A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Ini perintah Nabi SAW. Kita disuruh memberikan hak pemimpin kita. Terus bagaimana dengan hak kita yang tidak diberikan?
Kata Nabi SAW, wasallallahu alladzi lakum. Kalian berdoa minta kepada Allah hak-hak kalian. Subhanallah. Kita kalau minta sama makhluk, makhluk itu secara tabiat bakhil. Tapi Allah Azza wa Jal karim. Jadi tatkala kita tidak mendapatkan hak kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita taat. Terus bagaimana dengan hak-hak kita? Allah Rabbul Alamin. Allah punya segalanya, jemaah. Kenapa kita jarang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Berikan hak mereka. Apa hak mereka? Patuh, doakan mereka. Taat sama mereka. Terus kita berbuat baik. Jangan sampai kita melakukan kezaliman di rumah kita, melakukan kezaliman di tempat kerja kita, kezaliman di transaksi-transaksi kita. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Ingat, Jaurus Sultan itu hukuman dari Allah. Yang ketiga, waktu anak udah habis ya, Ma. Nah, baik. Yang ketiga, udah keempat. Alhamdulillah. Memang kenapa orang kalau ngajar itu perlu evaluasi? Karena kadangkala mungkin ustadznya salah menyampaikan, mungkin muridnya salah mendengar. Ana izin minum dulu. Yang kedua ini jamaah. Yang barusan ana sampaikan itu yang kedua. Betul? Oke, alhamdulillah. Sepakat kita ya. Sekarang yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi turunnya hujan buat mereka. Kalau bukan karena binatang ternak itu, Allah nggak akan kasih hujan buat mereka. Tolong semuanya kembali kepada yang awal disampaikan, belajar bagaimana mengeluarkan zakat. Banyak petani-petani yang tidak mengeluarkan zakat. Banyak pedagang-pedagang yang salah cara perhitungan zakatnya. Karena nggak belajar. Datang kepada para asatidzah, Ustaz, anak punya pedagangan seperti ini, tolong hitungkan zakatnya berapa, Ustaz. Kadangkala orang kalau punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. Baik, kalau 1 triliun, 25 miliar. Betul? Kalau 10 triliun, 250 miliar. Banyak banget, Ustaz. Ada seorang syekh, dia cerita, anak ini yang banyak datang konsultasi sama ini, yang uangnya miliaran, yang triliunan nggak pernah konsultasi zakat. Itu realita ketika khalifah nggak mau belajar, akhirnya dia membuat kerusakan. Betapa banyak hak-hak orang miskin yang dimakan sama dia. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan di harta-harta mereka ada hak yang sudah dimaklumi. Buat siapa? Lisa'il wal mahrum. Buat orang yang minta-minta atau orang miskin yang tidak minta-minta. Dan kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Allahu akbar. Dan tidaklah mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Kita punya perjanjian sama Allah. Kita punya perjanjian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada konsekuensi ucapan la ilaha illallah dan ada konsekuensi dari ucapan antum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijalankan enggak?
Gimana mau dijalankan? Ngerti aja enggak sebagian kita. Apabila itu terjadi, Allah akan kuasakan musuh dari luar yang menguasai sebagian negeri kita. Akan ada penjajah yang menguasai negeri kita. Ya. Akan ada tempat-tempat yang dikuasai oleh orang lain. Padahal negeri-negeri kita. Kita tahu bagaimana sebagian negeri kita sudah, ya mungkin diambil sama orang. Mungkin dikuasai sama orang. Dan kita lihat bagaimana perjuangan pemerintah kita untuk mempertahankan hal itu. Tapi apabila kita mengkhianati perjanjian kita sama Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan bikin musuh menguasai. Allah. Ana tanya kepada salah satu prajurit. Dia mengatakan sebelum Pak Prabowo menjabat, Ustaz, kekuatan negeri kita untuk menghadapi musuh, Ustaz, itu hanya 1 hari, Ustaz. Hanya 1 hari. Setelah Pak Prabowo menjawab jadi 2 hari, Ustaz. Betul, jamaah. Itu disebutkan. Dengan segala peralatan yang ada, artinya kalau musuh asing mau nyerang negeri kita, kita hanya bertahan 1 hari. 2 hari. Setelah itu, ya kita hidup bersama rakyat. Kita berjuang bersama rakyat. Negeri ini bukan hanya milik pemerintah. Negeri ini negeri kita bersama. Apa yang harus kita lakukan? Tadi menjaga perjanjian kita sama Allah. Setiap pribadi jadi orang yang benar, sudah antum. Antum khalifah. Antum ketahui apa tugasku, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, Allah kirim musuh. Allah kirim musuh. Dan selesai. Kemudian yang ke-5. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan meninggalkan memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, melainkan Allah akan jadikan mereka ribut di antara mereka sendiri. Perang saudara. Ribut di antara mereka, bunuh-bunuhan di antara mereka. Itu akan terjadi. Maka sebagai khalifah, siapapun ya, ingat, siapapun antum, apapun jabatan antum, fahami antum khalifah. Tugas-tugas antum menegakkan perintah Allah, menjalankan aturan Allah, dan ketahuilah Allah sudah utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan ditutup, nggak ada Nabi setelah beliau alaihissalam. Dan Allah turunkan kitabnya Al-Quran, dan tidak ada revisi untuk Al-Quran sampai hari kiamat. Aturan ini aturan yang relevan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tinggal kita bagaimana belajar mengkaji agama kita agar kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Ana suruh baca lagi ya, mah. Bismillah, enggak apa-apa lah. Supaya pahalanya lebih banyak kan ya. Baik. Bismillah. Afwan, bagaimana agar dakwah yang mulia bisa sampai ke seluruh masyarakat? Apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan? Masya Allah, Syekh. Ya, pertanyaan menarik, tapi sebelumnya, karena Anda lihat sebagian sudah kecapean, angkat tangannya jemaah, semua jemaah. Angkat sambil digerak-gerakkan. Mak-mak juga di belakang diangkat tangannya ke atas. Habis itu taruh di punggung saudara antum. Ya, pijat saudara antum itu dulu ya, mah. Nah, Anda kasih waktu 1 menit antum. Ay, jangan berhenti, belum. Kok berhenti? 1 menit. 1 menit, biar ada hasilnya jemaah.
Belum 1 menit. Belum. Aman lah. Nanti ada yang minjet di rumah. Baik. Nah, ahibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan dakwah. Karena ilmu itu ya kalau tidak ada yang menyampaikan ya nggak akan sampai. Belajar dengan dakwah ada sedikit perbedaan. Dakwah itu di mana seorang pendakwah datang mendakwain. Menuntut ilmu itu biasanya penuntut ilmu yang datang, berangkat sekolah, merantau kemana. Tapi kalau dakwah biasanya ustadznya yang datang. Hari ini ya ana mungkin berdakwah dan antum belajar. Sebagian mungkin ya orang Palembang, sebagian mungkin orang yang agak jauh. Tapi kalau bicara bagaimana agar dakwah yang mulia ini bisa sampai ke seluruh masyarakat, yang pertama adalah harus memperbaiki niat. Ustadz itu juga harus bermuhasabah. Apa sih niat dia menyampaikan agama Allah? Apakah popularitas? Apakah harta? Apakah tahta? Apakah kekuasaan? Dan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku itu harta. Kata Nabi SAW. Maka perbaiki niatnya. Kenapa antum mau sibuk di lembaga sekolah itu? Kenapa antum bergabung menjadi panitia kajian nih? Panitia kajian. Yang mungkin ngurusin parkiran, yang ngurusin jamaah di sana, ngurusin makanan. Semua harus ikhlas lillahi ta'ala. Ketika tidak ikhlas selesai, nggak ada gunanya. Walaupun engkau memiliki follower jumlahnya 2 juta. Walaupun yang hadir di kajianmu 1000 orang, 2000 orang. Walaupun yang sekolah di madrasahmu ratusan bahkan ribuan orang. Kalau enggak ikhlas, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an matthura. Kami akan datangkan amal-amal itu lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Enggak ada. Maka niat. Yang kedua, harus ada ta'awun antara orang-orang yang punya uang dan antara orang-orang yang berilmu. Kita tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sokongan dan dukungan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Beliau nggak punya banyak harta. Ketika beliau di kota Madinah di mana umat Islam, para sahabat Nabi itu harus beli air di sumurnya orang Yahudi. Nabi nggak punya duit buat beli. Maka beliau memotivasi para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beli bi'r ma'unah akan diganti di surga Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepadanya surga. Dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Separuh dibeli jemaah. Supaya umat Islam jadi sumur itu punya Yahudi. Satu hari umat Islam, satu hari dijual sama Yahudi. Akhirnya di waktu hari yang dijual nggak ada yang beli jemaah. Kenapa? Karena semua orang ngambil gratis. Kata Yahudi nggak laku ini kata dia. Akhirnya dijual semuanya sama Yahudi. Tadi harus jalan bersama. Dan tetap yang menjalankan dakwah harus yang punya ilmu. Yang punya harta dengan hartanya. Yang ketiga, semuanya berdakwah. Kulluna du'at. Semua kita itu pendakwah. Tapi sesuai dengan ilmu yang antum ketahui. Hari ini antum belajar. Ana berharap setiap orang yang pulang menyampaikan kepada satu orang saja. Nabi SAW mengatakan liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.
Sampaikan. Tapi jangan ditambah-tambahin. Ustaz ngomong apa antum tambahin? Iya, ini dari ijtihad ana. Janganlah. Antum sampaikan sesuai yang disampaikan. Harus bareng-bareng. Yang keempat, para aktivis dakwah ini harus sering bermuhasabah. Dan ana Masya Allah ngelihat Palembang ini, ustadz-ustadz pun duduk di majelis ilmu ini. Masya Allah. Ini sebuah pemandangan yang indah jamaah ketika para ustadz pun tetap belajar. Untuk memberikan pelajaran kepada antum nuntut ilmu itu tadi yang kita sampaikan. Sampai mati. Nggak ada ceritanya berhenti nuntut ilmu. Tapi ada sebagian orang yang sudah berhenti. Nggak pernah datang kajian lagi. Berhenti sudah. Karena dia merasa anak sudah tua, loh nggak ada batasan nuntut ilmu dalam agama kita. Masya Allah, jamaah. Taib, itu beberapa hal yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong nasihatnya berkenaan dengan sikap kita sebagai muslim dan warga negara terhadap pemerintah dengan kondisi sekarang ini. Tadi udah ana sampaikan jamaah. Memang kita sedih jemaah dengan kondisi yang ada. Sebelum kita memperbaiki orang lain, tadi kita harus memperbaiki diri sendiri. Berkaitan dengan pemerintahan kita, alhamdulillah di negeri kita ada majelis ulama. Yang mereka lah seharusnya menjadi jembatan antara kita dengan pemerintah untuk memberikan nasihat-nasihat. Jangan pernah antum menulis, memberikan komentar yang kemudian ketika antum ditanya sama Allah, antum gak bisa jawab nanti. Di saat fitnah terjadi, Nabi SAW memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Amsik alaika lisana. Jaga lisan. Jangan mencaci, jangan memaki. Muslim itu laisal muslim bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Muslim itu, kalau kamu mau tahu muslim itu nggak suka melaknat, nggak suka memaki, nggak kotor omongannya, nggak keji lisannya. Itu muslim. Lisannya terjaga. Dalam kondisi fitnah, tolong jaga lisanmu. Jangan sok suci, jangan merasa sudah paling baik engkau. Tadi kita udah bicarakan. Boleh jadi masalahnya di kita. Amsik alaika lisana. Walzam baitak. Engkau tetap di rumahmu. Tetap di rumahmu pada saat fitnah terjadi. Terus ngapain? Wabki ala khati'atika. Tangisi dosa-dosamu. Oh tapi kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Berikan kepada yang berkompeten. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Antum gak mampu ya antum doakan. Doa aja enggak antum. Antum tangisi dosa-dosamu. Boleh jadi kondisi seperti ini karena dosa-dosa kita. Tadi udah anda bacakan hadisnya. Itu yang perlu dilakukan seorang muslim. Jaga lisan. Jangan menebarkan sesuatu yang kemudian antum menyesal di kemudian hari. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah atau min sakhatillah yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya ada orang yang berkata dengan sebuah ucapan yang Allah tidak ridhoin ucapan itu. Allah murka dengan omongan itu. Kemudian dia akan terjatuh dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Satu kata. Maka hati-hati. Antum mau nulis komentar atau apa, atau mau nyebarkan sesuatu, antum tanyakan kira-kira ana selamat nggak di hadapan Allah? Itu buat setiap muslim dalam kondisi yang seperti ini. Dan terus terang kayak tadi, kita berharap dengan pemerintahan yang baru ini, dengan kepemimpinan Pak Prabowo, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada beliau, memberikan hidayah sehingga bisa menegakkan keadilan sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi kita dulu yang harus berbuat baik jamaah.
Bagaimana untuk selalu istiqomah menjadi khalifah di tengah-tengah pemimpin yang tidak amanah. Terkadang terdapat intervensi dari pemimpin yang dapat menggoyahkan niat kita. Alhamdulillah ya, kita lihat ya di kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah berapa yang ditangkap? Udah 80 kalau nggak salah yang koruptor yang ditangkap ya. Udah 200? Belum lah. Antum dapat data dari mana? Nanti kasih ana data. Tapi intinya tadi ada banyak perbaikan ya. Yang mungkin nggak bisa langsung jamaah. Kecuali rakyatnya bisa langsung semua jadi orang baik. Ingat dulu Mei 98. Ya, yang reformasi katanya Pak Harto turun. Selesai masalahnya. Enggak, rakyatnya tetap kayak gini. Rakyatnya seperti ini. Pernah ada sebuah cerita di mana Ali bin Abi Thalib ditanya oleh salah satu rakyatnya. Dia mengatakan, kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kok negerinya aman, tentram ini itu, kata dia. Sedangkan di zamanmu seperti ini. Kata dia. Memang terjadi kekacauan di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan, ya, perang saudara. Kata Ali bin Abi Thalib, iya, pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Pada zaman aku rakyatnya seperti kau ini. Naam jamaah. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Tadi udah dibahas hadisnya. Kalau rakyatnya ngurangin timbangan, ngurangin takaran, melakukan penipuan, hukumannya Allah berikan paceklik kepada mereka. Harga-harga melambung tinggi dan dikasih kezaliman pemimpin. Terus antum, kenapa seperti ini? Karena kita sendiri. Jadi kita doakan tadi. Dan alhamdulillah pelan-pelan jemaah, pelan-pelan ya. Insya Allah semua menjadi lebih baik. Sejalan dengan kita berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita semakin buruk, maka kedepannya akan semakin menakutkan. Mohon doa dan nasihatnya untuk saya sebagai suami. Alhamdulillah. Istri saya sudah bertahap mengetahui yang dilarang Allah dan sholat 5 waktu. Tetapi masih suka ngeyel. Membantah nasihat suami. Dan sering marah jika saya berangkat kajian. Jadi saya pamit kajiannya mepet. Mendadak. Karena kalau tidak mendadak ngomelnya lama. Dia merasa tidak dihargai jika saya tinggal kajian. Mohon nasihatnya dan doanya untuk saya. Terima kasih. Siapa ini? Kita kasih hadiah jamaah. Nah, mana? Ngaku kasih hadiah. Kasih hadiah buat istrinya. Buat istrinya kita kasih hadiah. Nah, nggak apa-apa ketahuan lah. Kan istrinya nggak ikut. Oh, nanti ambil ke panitia ya. Ambil ke panitia nanti. Nah. Iya. Ahibati fillah. Yang pertama, sang suami sudah bersyukur ya. Dan syukur itu insya Allah akan mengikat nikmat. Di mana mungkin istrinya dulu ya nggak sholat ya. Sekarang istrinya sudah sholat 5 waktu ya. Kemudian tadi disebutkan istrinya mungkin nggak tahu sama yang haram-haram. Sekarang alhamdulillah cuma masalahnya istrinya suka ngeyel. Alhamdulillah antum kalau punya istri ngeyel. Berarti dia perempuan. Nah benar jamaah itu biasa. Biasa kalau istri antum nggak suka ngomong ini perempuan apa bukan ya seperti itu. Umar bin Khattab sampai bertanya kepada putrinya Hafsah, benar ya Hafsah, ada istri Nabi yang pagi sampai sore nggak ngajak ngomong Nabi SAW. Ada kata dia. Kata Umar, la taf'ali, jangan kau lakukan itu kata dia. Engkau nanti binasa kata dia. Artinya itu satu hal yang perlu diperbaiki, bukan dibiarkan. Perempuan itu bengkok sama. Bengkok perempuan itu. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Bersabar. Kalau memang tadi dia merasa tidak diperhatikan. Coba setiap antum pulang kajian, antum bawakan emas 1 kilo buat dia. Insya Allah tiap jam disuruh kajian antum. Bang, kajian lagi bang.
Ya enggak lah, itu cuma contoh 1 kilo jemaah. Antum berikan hadiah kepada dia. Ya. Antum pulang ke rumah lewat ya tanah kosong ada bunga-bunga yang antum potong bawa. Supaya dia tahu dia diperhatikan. Antum ketika berangkat kajian antum tulis surat. Antum tulis surat taruh di bawah bantal. Sampaikan cinta dan sayang antum sama dia. Tahu-tahu dia tidur lihat surat, ya Allah ternyata suamiku perhatian sama aku. Lama kelamaan dia tahu suaminya kajian dan suaminya jadi lebih baik gitu. Karena ada suami yang kajian tapi nggak jadi lebih baik gitu loh. Tambah suka marah-marah di rumah. Ingat tahadu tahabu. Saling berbagi hadiah akan menumbuhkan cinta. Orang yang paling berhak mendapat hadiah siapa? Ya istri antum. Antum kasih hadiah. Supaya dia ingat, nggak harus mahal ya, nggak harus emas 1 kilo itu jamaah. Ya kalau emas 1 kilo, wallahu a'lam sampai kapan antum ngumpulkan? Apalah hadiah yang dia sukai? Oh ini pertanyaan, kenapa nggak diajak kajian? Nggak mau. Kalau mau sudah diajak kajian ini. Ini baru mau sholat ya, baru mau ya meninggalkan yang haram. Alhamdulillah pelan-pelan. Cuma tadi suami tolong berikan perhatian lebih kepada istrinya. Ketika sampai kajian mungkin di WA dia, alhamdulillah nanti aku mau cerita apa yang aku dapatkan di tempat ini. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya dengan umroh yang menggunakan dana talangan pihak ketiga? Ahibati fillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Haji dan umroh itu kewajiban bagi yang mampu. Yang mampu. Yang tidak mampu nggak wajib. Tapi sebagian orang akhirnya berhutang. Padahal Nabi SAW mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri setelah Allah kasih keamanan. Ingat nikmat yang agung itu setelah nikmat harta, atasnya sehat, atasnya lagi namanya al-aman. Nikmat aman, di atasnya lagi nikmat iman. Dan Nabi SAW mengatakan jangan meneror diri kalian setelah Allah kasih nikmat aman buat kalian. Sahabat heran, gimana ya Rasulullah? Bidain, dengan utang. Orang yang berhutang dia sudah kehilangan keamanan. Makanya kalau nggak terpaksa jangan utang antum. Dan tahu memang nggak wajib kita umroh ketika nggak mampu. Antum lihat sekarang kenapa antrian haji ini panjang? Gara-gara apa? Utang. Utang tadi orang itu nggak mampu terus dia berhutang. Jadi kalau kita bicara dana talangan kan ada orang yang mau ngasih talangan. Yang jadi masalah ini kitanya mau utang. Kitanya. Maka tadi Anda sampaikan, terkadang kita menyalahkan pihak lain padahal masalahnya ada di diri kita. Coba mereka paham, oh enggak, saya enggak mau utang. Saya enggak mampu, saya enggak akan daftar. Dulu orang itu ketika punya uang daftar berangkat, enggak punya uang ya udah enggak daftar. Sekarang kan enggak punya uang tapi tetap mau daftar. Enggak, saya kepingin haji, iya. Tapi tadi jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ketika engkau enggak wajib, jangan memaksakan diri. Ketika punya, tafadhal. Maka kalau bicara dana talangan ini, ya dia hutang. Kan antum bertanya bagaimana umroh dengan berhutang. Kalau ternyata hutangnya riba, ya dosa. Kalau hutangnya nggak riba, ya tidak berdosa. Cuma antum telah meneror diri antum sendiri. Maka lebih baik antum menabung. Antum akan tetap aman hidupnya. Karena tidak punya hutang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pertanyaannya sudah habis ya. Jamaah. Nah ini pertanyaan dari akhwat jamaah. Bagaimana saya harus bersikap terhadap suami yang masih belum melaksanakan sholat 5 waktu. Masih bolong-bolong.
tapi beliau selalu mengarahkan anak-anaknya mondok dan mengizinkan saya menuntut ilmu syar'i dan datang kajian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih baik suami anti. Maka nasihat ana, anti sabar. Dan jadilah istri yang soleha. Jadilah istri yang senantiasa memenuhi kebutuhan suaminya, melayani suaminya, bahkan melebihkan. Jadilah istri yang ketika suaminya datang, anti bukakan pintu. Ketika suami datang jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa. Semoga dengan berjalannya waktu engkau berkhidmat kepada dia, engkau mendoakan dia, semoga dia dapat hidayah. Wallahi jamaah, ya ana merasa mungkin ada banyak dosa, ana memberikan fatwa pada orang-orang kadang udah pisah aja, udah cerai aja. Enggak seperti itu jamaah, membina rumah tangga. Ana pernah dengar sebuah fatwa yang membuat ana akhirnya tahu bahwa kita ini fakir ilmu dan fakir pengalaman. Ini ada syekh yang berumur 90 tahun kira-kira. Dia ditanya oleh seorang perempuan live di televisi. Perempuan ini mengatakan, dia syekh, ana punya suami nggak sholat sudah. Peminum suami ana. Ana punya anak 5 dari dia. Dan dia tadi malam datang. Ketika anak sholat malam, anak baca Quran. Tahu-tahu dia datang, dia merobek Al-Quran dan dilemparkan. Mabuk suami. Apa yang harus anak lakukan? Subhanallah, syekh ini tanya. Engkau dari mana? Kata dia. Dari sini. Kemudian kalau engkau siapa yang membiayai hidupmu? Ya suami, kata dia. Kalau engkau berpisah gimana? Kata dia. Ya nggak ada. Anak-anak mungkin akan ikut suami. Karena suaminya punya power, punya fulus seperti itu. Kata syekh ini, nak sabar nak ya. Sabar. Engkau berdoa, engkau layani suami, semoga Allah berikan hidayah kepada suami. Padahal suaminya sudah pemabuk ngelempar Al-Quran. Subhanallah. Syekh ini berpikir, kalau engkau menuntut berpisah sama dia, pemabuknya jadi 6. Karena anak ini akan ikut sama bapaknya yang punya fulus tadi. Dan dia nggak punya siapa-siapa gitu. Sedangkan ibunya wanita soleha. Maka engkau bertahanlah. Setahun kemudian jemaah, perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, syekh ingat sama ana? Kata syekh enggak, kata dia. Siapa engkau? Kata dia. Kau ceritakan masalahmu apa? Dulu yang ana telepon 1 tahun yang lalu, kata dia. Apa masalahnya? Kata dia. Yang ana cerita suami ana peminum yang merobek Al-Quran, syekh. Iya, ana ingat. Bagaimana suamimu sekarang nak? Kata dia. Alhamdulillah syekh. Suami ana yang buka masjid waktu sholat subuh sekarang. Buka pintu masjid. Tapi perlu sabar jemaah. Cuma kadang-kala perempuan-perempuan ini dapat suami tadi yang zalim. Kemudian dia berontak. Yang ada di rumah berantem. Dia ngasih nasihat suaminya ini itu teriak-teriak. Jangan. Ingat dia pemimpin di rumah, posisikan dia sebagai pemimpin. Hormatin dan hargai dia. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Cari waktu-waktu tertentu untuk membisikkan nasihat. Memohon kepada suaminya. Ayolah bang, sholat bang. Minta sama suaminya. Jangan duduk, bang. Sini bang. Duduk sini bang. Engkau tahu bang, orang yang gak sholat itu bisa murtad bang. Yang ada berantem. Maka tolong dengan kelembutan dan kasih sayang, perempuan ini punya senjata yang tidak dimiliki orang lain. Maka gunakan senjatamu, gunakan kelembutanmu, gunakan pelayananmu, gunakan ya kemanjaanmu kepada suami. Dan doa-doamu semoga suami mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah, ana mohon maaf ya, ana lihat memang banyak pertanyaan tapi karena waktu yang sudah mepet. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jazallahu khairan fadilata ustadina